Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Tia Sintita dengan NIM 2011290047. Prodi Tadris Bahasa Indonesia 4B, Fakultas Tarbiyah dan Tadris UIN Fatmawati Soekarno 2022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi teks deskripsi UAS mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Hetty Ospita MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan teks deskripsi. Untuk menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara konkret, rinci dan subjektif, atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang pembuat sehingga yang membaca bisa seakan-akan dapat mendengar, melihat, serta mengalami apa yang dideskripsikan oleh sang penulis. Selanjutnya yaitu pada isi teks deskripsi. Isi teks deskripsi ini penulis berusaha memindahkan persepsi atau kesan hasil observasi dan kata hatinya kepada pembaca dengan menyampaikan sifat dan semua perincian yang bisa ditemukan pada objek yang diamatinya. Dengan kata lain, melalui teks ini penulis mengusahakan untuk menciptakan impresi atau sensasi indera pembaca dalam rangka menghasilkan kesan berdasarkan nalar dan imajinasinya. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian teks deskripsi menurut para ahli. Yang pertama, Keraf. Menurut Keraf, pengertian teks deskripsi adalah bentuk wacana yang berusaha menyajikan sesuatu hal atau objek pembicaraan yang membuat seolah-olah para pembaca melihat sendiri objek tersebut atau seakan-akan berada di depan mata para pembaca. Selanjutnya yaitu Tarigan. Deskripsi menurut Tarigan adalah tulisan yang bisa melukiskan sebuah kisah. Sementara menurut Wiyanto, definisi teks deskripsi adalah memberikan penguraian atau melukiskan. Selanjutnya yaitu menurut Kurniasari. Menurut Kurniasari, deskripsi berisi mengenai pengalaman yang digambarkan secara jelas. Pengalaman tersebut bisa dapat bentuk suatu objek. Ketika pembaca dan mendengar, seolah-olah pembaca atau pendengar merasakan sendiri seperti mendengar, melihat, atau menyentuh. Selanjutnya itu Parera. Parera menjelaskan bahwa deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang hidup dan berpengaruh. Karangan ini berhubungan dengan pengalaman panca indera seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasaan. Yang terakhir yaitu menurut Sujanto. Menurut Sujanto menjelaskan bahwa deskripsi merupakan paparan tentang resepsi yang ditangkap oleh panca indera. Kita bisa melihat, mendengar, mencium, dan merasakan melalui alat-alat indera manusia, dan dengan panca indera itu agar dapat dihayati oleh orang lain. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi. Pada struktur teks deskripsi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi ini, bagian ini berisi menentu identitas seseorang, benda, atau objek lainnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi. Klasifikasi ini yaitu bagian ini unsur penyusunan yang bersistem dalam suatu kelompok menurut standar dan kaidah yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu deskripsi bagian. Bagian ini berisikan gambaran-gambaran atau pemaparan tentang suatu objek atau topik yang ada dalam paragraf tersebut. Ciri-ciri teks deskripsi adapun ada 4, yaitu yang pertama menjabarkan, melukiskan, menggambarkan suatu objek seperti benda, suasana tertentu, atau tempat. Yang kedua yaitu
Penggambaran dilakukan secara jelas melibatkan panca indera seperti pendengaran, penglihatan, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Yang ketiga yaitu pemaparan ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti bentuk, warna, ukuran, dan kepribadian secara rinci dan jelas. Yang terakhir yaitu banyak ditemukan frasa atau kata-kata yang maknanya ada kata sifat atau keadaan. Para pembaca dapat merasakan sendiri atau mengalaminya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks deskripsi. Ada 3 jenis. Yang pertama yaitu teks deskripsi subjektif. Pada teks ini suatu teks yang menggambarkan objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Yang kedua yaitu teks deskripsi objektif. Adalah suatu teks yang berisi penjelasan mengenai objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini dari penulis itu sendiri. Yang terakhir yaitu teks deskripsi spasial. Objek yang dijelaskan hanya berupa benda, ruang, tempat, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ada 3 juga. Yang pertama yaitu rujukan kata. Rujukan kata ini yaitu satu kata merujuk pada kata lainnya yang memperlihatkan keterkaitan, contohnya berhubungan dengan kata ganti kepunyaan, kata ganti dan orang dan petunjuk. Yang kedua, kata berimbuhan, kata dasar yang mendapatkan awalan, prefiks, akhiran sufiks, dan sifat infiks. Contohnya menari, tari, berbahasa, bahasa, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu konjungsi atau kata hubung, kata yang digunakan sebagai penghubung antar kata, klausa, frasa, dan kalimat. Selanjutnya yaitu kelompok kata atau frasa, kumpulan kata atau lebih yang tersusun dari kata yang bermakna dan membentuk arti kata baru. Contohnya sapu tangan, tak benda. Selanjutnya yaitu kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sumber utamanya ditentukan oleh KBBI. Kata baku umumnya digunakan untuk kalimat resmi, baik lisan maupun lisan, sedangkan tidak baku sebaliknya. Selanjutnya itu penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Teks deskripsi tidak jauh dari penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Menulis teks deskripsi. Menulis teks deskripsi sebagai suatu teks yang memberikan gambaran suatu objek atau peristiwa yang berdasarkan hasil dan proses pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulis. Pembelajaran menulis teks deskripsi dapat membantu siswa dalam melatih kepekaan karena dengan menulis teks deskripsi, siswa dapat menjelaskan secara nyata atau peristiwa atau objek tertentu. Selain itu, siswa juga dapat menulis secara rinci unsur-unsur, ciri-ciri, dan struktur bentuk suatu benda secara konkret dalam bentuk teks yang dapat diinformasikan kepada pembaca. Selanjutnya yaitu cara penulisan teks deskripsi dikemukakan oleh Semi 2007 halaman 114. Cara teks deskripsi ini dikemukakan oleh Semi ini menggambarkan sesuatu sedemikian rupa sehingga pembaca dibuat mampu atau seolah-olah merasakannya, melihat, mendengar, atau mengalami sebagaimana persepsi oleh panca indera. Karena dilandaskan pada panca indera dan rincian atau maka deskripsi sangat mengandalkan pencitraan konkret dan spesifikasi atau rincian. Selanjutnya yaitu pada contoh teks deskripsi beserta strukturnya. Kita ambil pada contoh mengenal sisi unik rumah adat suku Lampung. Pada struktur identifikasinya yaitu pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, aku dan keluarga berlibur ke kampung halaman ayah yang berada di sekitaran Danau Ranau, tepatnya di desa Kota Batu, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Meskipun secara teritorial daerah perkampungan ini berada di wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan, namun warga yang tinggal di sini adalah komunitas etnis Lampung Pesisir. Kultur warga di sini tak berbeda dengan warga etnis Lampung Pesisir lainnya, seperti yang ada di Lampung Barat, Pesisir Barat, Pesawaran, dan lainnya. Dalam komunitas etnis ini masih sangat terjaga keaslian kultur adat dan kebudayaannya. Salah satunya adalah rumah adat yang disebut dengan rumah sesat berdasarkan struktur klasifikasi, yaitu ketika sampai di kediaman nenek di kampung, satu hal yang amat aku rindukan adalah rumah kami yang masih sangat tradisional dengan gaya khas etnis Lampung. Rumah ini terbuat dari papan kayu, beratap genteng, tanah liat, dan berpondasikan semen cor. Perlu diketahui bahwa rumah ini telah direnovasi dengan tambahan atap genteng dan pondasi semen cor. Dahulu rumah-rumah kami di kampung ini menggunakan atap, seng, dan pondasi yang berasal dari potongan pohon besar. Namun karena kesulitnya mendapatkan bahan dasar kayu besar untuk pondasi, maka kini masyarakat telah banyak menggunakan pondasi dari semen cor. Pada struktur deskripsi bagian, pada rumah kami berbentuk rumah panggung dengan tangga luar yang menghubungkan halaman rumah dengan lantai 2. Meskipun memiliki 2 lantai, namun kami tidak pernah menyebutkan 2 lantai seperti rumah tingkat pada umumnya, karena memang rumah sesat tidak serupa dengan rumah tingkat yang memiliki lebih dari 1 lantai. Masyarakat Lampung pada umumnya menggunakan lantai atas sebagian ruangan utama untuk ditinggali, sedangkan ruangan lantai bawah lebih difungsikan sebagai gudang. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, rumah adat masyarakat Lampung pada umumnya juga tak luput dari pengaruh desain interior modern. Salah satu contohnya adalah dengan menempatkan tangga di dalam rumah yang semulanya berada di luar rumah, sehingga konsep berubah menjadi rumah dengan 2 lantai. Pengaruh desain modern ini juga terlihat dengan adanya perubahan bentuk dasar rumah menjadi semi permanen secara berlahan-lahan. Faktor perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh semakin sedikitnya bahan dasar kayu yang akan digunakan untuk membuat rumah. Namun, aku bersyukur bahwa nenek dan almarhum kakek telah merawat rumah tua kami dengan sangat baik, sehingga belum ada perubahan berarti sejak dulu hingga sekarang. Selanjutnya yaitu contoh teks deskripsi pada hewan non-tural. Contohnya seperti laba-laba. Laba-laba adalah hewan yang memiliki tubuh berukuran kecil. Laba-laba adalah sejenis hewan berbuku-buku dengan 2 bagian tubuh, 4 pasangan kaki, tak bersayap, dan tidak memiliki mulut untuk pengunyah. Tak seperti serangga yang memiliki 3 bagian tubuh, laba-laba yang memiliki 2 bagian depan merupakan gabungan dari kepala dan dada, sedangkan bagian belakang adalah bagian perut. Tubuh laba-laba warnanya bermacam-macam, ada yang hitam, merah, dan lain-lain. Laba-laba merupakan hewan pemangsa, bahkan kadang-kadang kanibal. Mangsa utamanya adalah serangga. Laba-laba mampu menyuntikkan bisa melalui sepasang taringnya kepada musuh atau mangsanya. Laba-laba memiliki sepasang mata. Mata pada laba-laba umumnya merupakan mata tunggal atau mata berlensa tunggal, dan bukan mata majemuk seperti pada mata serangga. Kebanyakan laba-laba memiliki penglihatan yang tidak begitu baik, tidak dapat membedakan warna, atau hanya sensitif pada gelap dan terang. Tidak semua laba-laba membuat jaring untuk menangkap mangsa. Akan tetapi, semuanya mampu menghasilkan benang sutra, yakni behelaian serat tipis namun kuat dari kelenjar yang terletak di bagian belakang tubuhnya. Serat sutra ini amat berguna untuk membantu pergerakan laba-laba berayun dari satu tempat ke tempat lainnya.
menjerat mangsa dan membuat kantung telur, melindungi lubang sarang dan lain-lain. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.